Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin, segenap para bapak, para ibu, jamaah khususipun Majelis Taklim Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya kita di malam ini bisa bertemu bermuajah kembali di taman surga, yakni di majelis taklim ilmu. Demikian ini adalah ibaratnya taman-taman surga yang oleh Allah ditambahkannya nikmatnya berupa ketenangan, kesejukan hati, keyakinan, ilmu, kebahagiaan tentunya dunia hingga akhirat. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7, Gusti Allah ndawuhaken kaya mekaten niku, ketika Allah mengumumkan kepada kalian, la in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur atas karunia Allah, la azidannakum, tentu pasti sungguh akan aku tambah lipat gandakan nikmat kalian. Kalimat tambah itu tidak hanya semata berupa angka-angka dari 1 ke 10, 10 ke 100 begitu seterusnya, tapi sesungguhnya ditambahkannya tambah keberkahannya. Kalau di majelis ilmu seperti ini bertambah ilmunya, bertambah kesempurnaan amal soleh ibadahnya, bertambah ketenangan jiwa dan hatinya. Dan ini tentu sulit dicari ya. Makanya sejatinya orang kaya itu bukan dengan banyaknya harta, tingginya jabatan, berlimpah ruahnya uang, tapi kebahagiaan itu terletak pada hati merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, qanaah dan bersyukur atas karunia itu. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan halaman 300. Halaman 300. Juz 3 ya. Yang sebelumnya 299 dari Wahab bin Munabbih, bahwa dia berkata, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna iblisa, sesungguhnya iblis, alaihi, atas iblis, al-laknatu, laknat, yasihu, berteriak, itu berteriak tentunya dengan suara yang melengking keras,
fi kulli yaumin, di setiap hari, Aidin, hari raya Idul Fitri. Fayajtami'u, maka berkumpullah ahluhu, ahli-ahli bolo-boloe iblis itu, indahu, di sampingnya. Tentunya kan kaget, ada apa itu Pak koordinasi, Pak ketua. Jadi iblis itu ketuanya setan, ya. Jadi kalau iblis itu, para ulama memang berbeda pendapat. Kalau Ibnu Abbas kemarin dalam tafsirnya, beliau mengatakan iblis itu bukan kaleng-kaleng. Sebelumnya adalah dia itu malaikat penjaga surga. Tapi karena memberontak, membangkang maksiat kepada Allah, maka diturunkannya derajatnya sehina-hinanya. Aba wastakbaro kana minal kafirin. Dia enggan menjalankan perintah Allah untuk sujud dalam pengertian takzim kepada Nabi Adam, wastakbaro, dan sombong, wa kana minal kafirin, maka dijadikannya iblis itu orang kafir. Kemarin sudah saya terangkan, iblis itu tidak menikah, ya. Beda dengan jin. Kalau jin itu menikah dan usianya tidak kurang dari 70.000 tahun, panjang-panjang. Tapi kalau iblis itu sampai yaumul qiyamah. Iblis menikah, melahirkan. Kalau jin itu menikah dan melahirkan, kalau iblis ini bertelur, ya. Dan itu membuahi dirinya sendiri. Ya sampai sekarang tentunya keturunan iblis itu banyak, bala tentaranya, ya. Kemarin ada yang bertanya, lah kalau korin itu ya jin, tapi korin itu kan artinya teman, ya, pendamping. Jadi semenjak kita lahir itu oleh Allah sudah diberikan teman, satu jin, satu malaikat. Yang jin untuk menggoda manusia agar berbuat buruk, kalau malaikat itu mengajak untuk seseorang itu berbuat kebaikan. Jadi setiap kita itu ada korinnya, memang karakternya, wajahnya, bentuk-bentuknya seperti kita. Cuma bedanya dengan iblis itu kan pendendam. Dengan manusia itu dendam kesumat. Kalau korin kan tidak. Korin itu diciptakan yang dari jin itu memang untuk hanya menggoda, nggak punya dendam, nggak ada target harus manusia itu kafir, syirik, nggak ada. Kalau iblis itu targetnya jelas, manusia harus ke neraka, kan begitu. Lah kalau khotam itu ya sama, hampir artinya dengan korin, artinya pengawal. Cuma khotam ini kan makhluk yang sudah ditundukkan oleh manusia, itu namanya khotam. Mungkin tidak sengaja muncul dari wirid. Mungkin seseorang punya wirid istiqomah, hizib nasor, hizib bahr misalnya, lalu tidak sengaja khotamnya itu keluar mengawal kita. Ada yang memang disengaja untuk mengawal kita, seseorang itu mendatangkan, itu namanya khotam. Nah, iblis itu berteriak menunjukkan ekspresi kekecewaan, kecewa amat. Fayaquluna, maka ahli iblis itu bertanya, ya sayyidana, wahai kepala kami, pimpinan kami, man aghdabaka. Iblis saja disebut sayyidina kok sama anak buahnya. Nah, masa Rasulullah kita sebut sayyidina nggak boleh?
bid'ah. Jadi kalimat Sayyidina itu panggilan untuk penghormatan. Tuan, bapak, ustadz, kiai, bendoro, kak toan, nah itu loh. Master, penyebutan, pengagungan. Nah, masa panjenengan tanya ke saya jambal, Lutfi mau tanya saya, kok sawangane kayak wartawan nyebut Jokowi, Prabowo gitu. Jadi kalimat Sayyidina itu takzim. Loh, iblis itu loh, oleh anak buahnya disebut ya Sayyidana. Coba. Lah ono Kanjeng Nabi sebut Sayyidina kok gak oleh. Ya Sayyidana, wahai pimpinan kami, kata anak buah iblis, man al-dhoba, siapakah gerangan yang menjadikan murka engkau itu? Inna nukassiruhu, maka sungguh kami akan menghancurkannya. Jadi pimpinannya disakiti, anak buahnya nggak terima. Kami akan hancurkan. Siapa? Bilang aja Tuhan. Fayaqulu, maka iblis itu berkata, menjawab, la syai'a, tidak ada sesuatu, artinya nggak ada yang menyakiti siapa itu, walakinnallaha, tetapi Allah itu qad ghafara, sungguh telah mengampuni, menggunakan kalimat fi'il madhi, sungguh telah mengampuni. Lihadil ummati, kepada umat ini, umat Nabi Muhammad, fi hadzal yaum, di hari Idul Fitri ini. Jadi namanya orang dendam, namanya orang hasud, namanya orang iri. Iblis itu ketika lebaran menjerit sejadi-jadinya, teriak sebanter-banternya, mau wangkel, bercampur kecewa karena Allah mengampuni orang-orang yang setelah berpuasa di bulan Ramadan. Jadi mereka tuh gak terima, karena mereka kan sudah memperdaya, menggoda manusia itu dengan sekuat tenaga, dan sudah berhasil. Maka kemudian justru Allah mengampuni dosa-dosa mereka, kan sepertinya muspro, sepertinya sia-sia. Apa yang mereka perbuat tuh nggak ada gunanya. Makanya mereka kemudian evaluasi diri. Biasanya kalau saya sering ke supermarket itu ya, atau ke mall itu, nggak tahu karyawan sama pimpinan dikumpulkan itu kemudian ngomong-ngomong gitu. Mungkin musyawarah kecil untuk memotivasi kinerjanya lebih keras, mungkin lebih baik gitu, mesti gitu. Sepak bola kan gitu biasanya, terutama volley, basket itu, kalau beberapa game gitu terus kumpul, terus habis itu gitu loh ya, biasanya untuk memotivasi semangat kembali. Lah iblis itu juga begitu. Jadi mereka kumpul, maka iblis bilang kepada anak buahnya, fa'alaikum, maka hendaknya kalian itu antas ghuluhum, hendaknya menyibukkan mereka agar mereka itu menyibukkan manusia biladzat, di saat lebaran itu dengan ladzat yang enak-enak, biar mereka lupa kepada Allah, wasyahawat, dan sibukkan dengan hawa nafsu mereka, wasurbil khamr, dan juga motivasi mereka mabuk-mabukan dengan minuman keras. Ya karena tidak sedikit lebaran malah
pestanya digunakan untuk minuman keras atau ke hotel dengan makan yang mahal-mahal, hatta yabghadahumullah, sehingga menyebabkan Allah murka kembali kepada mereka, sehingga Allah menjadikan murka kembali kepada mereka. Jadi ini warning, peringatan bagi kita saat Idul Fitri, kita berjuang di bulan Ramadan menunaikan ibadah puasa dan amal-amal lain, dosa diampuni, justru itu dipelihara, dijaga. Jangan sampai kemudian dibelokkan kembali oleh iblis dan bala tentaranya. Dan itu seringkali kita lihat saat Lebaran itu, ya lihat tontonan-tontonan orkes lah, rekreasi ke tempat-tempat hiburan lah, dan macam-macam ya, yang menjadikan mereka itu lupa kalau momentum Idul Fitri momentum kesucian dan pengampunan. Riyoyo boleh kasih riyoyo, mendapat keberkahan tidak jadi mendapat keberkahan. Monggo hadis yang kedua. Ijtahidu yaumal fitri, ijtahidu nemen-nemen no, semangato sapa sira kabeh. Yaumal fitri, di hari Idul Fitri, ya dianjurkan oleh Nabi untuk semangat. Semangat apa? Fis sodakoh, mengeluarkan sodakoh, ya. Makanya orang-orang dulu itu ada tradisi-tradisi itu intinya mengajarkan pada hari Idul Fitri itu bersedekah. Misalnya kalau di kampung-kampung itu setelah Lebaran habis sholat pulang lalu kembali lagi ke masjid membawa tumpeng, pisang, minuman untuk diminum setelah makan dan makan makanan yang lain. Itu tujuannya untuk di momentum Idul Fitri adalah bersedekah. Lalu kemudian nyangoni ponaan-ponaan, ya, memberikan ke orang tua, saudara-saudara bagi yang mampu kepada saudaranya tidak mampu, dan begitu seterusnya. Itu momentum yang seharusnya oleh Nabi dianjurkan kepada kita untuk selalu dihidupkan momentum Idul Fitri. Malah persiapan sebelum Idul Fitri, beli jajan, ya, jaga nih barangkali ada tamu, lah mosok tamu terus kosongan, nggak disuguhi apa-apa. Makanya semuanya itu ya nggak apa-apa, diniati untuk menjalankan perintah Allah, maka bernilai ibadah. Kalau bernilai ibadah tentu berpahala, mendatangkan rahmat dan ridho Allah. Wa amalil khair, dan amal-amal yang baik, wal birri, dan yang bagus, ya amal-amal soleh, ya bertasbih, bertahmid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan begitu seterusnya, atau mengerjakan sholat sunnah, atau membaca sholawat, baca Quran, kunjung sana, kunjung sini, silaturahim. Pokoknya dianjurkannya oleh Nabi momentum Idul Fitri isi dengan penuh kebaikan. Minas sholati, berupa sholat, ya, berupa sholat, memperbanyak sholat, siang harinya duha, malam harinya
tahajud, wazakati dan zakat. Ya tentunya kalau zakat kan bagi yang wajib mengeluarkan. Kalau tidak wajib zakat ya tentunya dengan bersedekah. Pas tasbih, membaca tasbih subhanallah. Wa tahlil. Nah, cuma bedanya apa sih wirid sama zikir itu? Kalau wirid itu hanya sekedar dibaca, tapi nggak ngefek. Istilahnya nggak connect kepada Allah, nggak connect. Tapi kalau zikir, saat kita membacanya baik itu bilisan ataupun bisyri di hati, itu kita connect dengan Allah. Ya sama dengan bersolawat, itu menghadirkan Nur Muhammad, connect dengan Nabi. Makanya kalau kita ditanya siapa yang terlebih dahulu awal dunia ini sebelum diciptakan, ya Nabi Muhammad, Nur Muhammadnya. Makanya ketika kita saat tibaan itu sampai pada bacaan mahallul qiyam, ya Nabi salam alaika, kan dianjurkannya kita berdiri. Apa itu maksudnya? Itu namanya takzim, hormat, karena Nur Muhammad itu datang. Karena fisik Nabi Muhammad ya sudah terkubur, tapi Nur Muhammadnya masih ada. Makanya ketika kita bersolawat, Nabi itu hadir. Maka ketika hadir, hendaknya kita itu punya tekad yang bulat dan kuat untuk mengamalkan dan melaksanakan ajaran dan sunnah-sunnah Nabi. Bersolawat kok malah maksiat, itu namanya hanya sekedar di bibir, tidak memahami makna sesungguhnya apa itu bersolawat. Jadi solawat itu menghadirkan Nabi. Kalau kita sudah menghadirkan Nabi, panjenengan menghadirkan saya di sini aja tujuannya untuk dapat ilmu, apalagi menghadirkan Nabi Muhammad, connect terhadap syariat Nabi. Nah sekarang boten ya, mau sholawat malah salat-salatan kursi ya, malah salat-salatan sesuatu di sidang itu. Ya karena tadi nggak paham apa sih sesungguhnya sholawat. Sama dengan zikir, zikir itu connect dengan Allah. Kalau wirid kadang hanya sekedar dibaca. Maka kalau wirid itu belum tentu zikir, kalau zikir itu pasti wirid. Bacaan setelah sholat 5 waktu itu namanya wirid. Wirid. Itu kalau dihayati ya. Lalu kita connect dengan Allah, merasa bahwa kita ini selalu dipantau oleh Allah, selalu di CCTV, selalu dilihat oleh Allah. Maka siapa yang berani melakukan dosa kalau merasa dilihat Allah, diawasi Allah, kan begitu. Nah ini kita melihat di media, di Tapanuli di Sumatera Utara terjadi banjir bandang hampir di atas atap rumah seseorang, banyak kehilangan harta, banyak kehilangan benda macam-macam lah, yang udah habis sudah. Karena itu ulah perbuatan tangan-tangan manusia yang jahat. Karena apa? Tamak, serakah. Kayu-kayu pepohonan ditebangi, lalu kemudian bebatuan dicukiti, pasir-pasir dikeruk, tambang-tambang dihabisi. Dan bukti nyata Allah menunjukkan ketika banjir
itu kayu gelondongan itu beribu bahkan berjuta-juta kayu gelondongan. Dari mana itu? Dan sudah kering. Itulah bekas penebangan liar, sehingga air itu nggak bisa terserap di bumi sehingga buminya longsor terbawa air. Perbuatan beberapa gelintir orang menjadikan negara dan masyarakat ini rugi. Gitu. Kasihan. Itu ulah ketamakan, keserakahan manusia. Karena nggak memiliki rasa ketergantungan kepada Allah. Jadi kita ini harus tergantung kepada Allah. Sehingga kalau tujuannya apa-apa niatannya untuk Allah, bagaimana kita akan berbuat dosa? Melanggar ketentuan Allah, wong niatnya ibadah. Tapi kalau sudah ketentuannya niatnya untuk pribadi, kecenderungan dunia, merasa aman dengan harta, yaitu sama halnya orang ini memiliki rasa tamak. Ya. Makanya kita diperintahkan untuk momentum Idul Fitri itu banyak mengingat Allah biar connect. Fa'innahu, maka sesungguhnya al-yaumul ladzi yaghfirullah, Idul Fitri itu hari momentum Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Di sholat itu kan ada bacaan dua macam, Rabbi firli, yang di akhir wa'fu anni, sama-sama berikan kami pengampunan ya Allah. Bedanya apa? Karena Rabbi firli, ampunnya dosa-dosa besar kami ya Allah. Tapi kalau wa'afini wa'fu anni, sehatkanlah kami dan ampunilah dosa-dosa kecil kami. Jadi kalau Allahumma gfir itu dosa besar. Kalau wa'fu anni itu dosa kecil. Nah di sini hadisnya menunjukkan yaghfirullahu ta'ala fih, Allah mengampuni, berarti semua dosa. Yaghfir itu semua dosa, tidak pandang dosa besar, tidak pandang pula dosa kecil, samar terang-terangan, dosa yang nyata atau yang dirahasiakan, sengaja ataupun tidak, semuanya momentum Idul Fitri yaghfirullah, mengampuni dosa-dosa. Ini kurang bulan depan sudah Rajab, Sya'ban, kurang 2 bulanan ya, kurang 2 bulanan lebih lah ya, momentum Ramadan ya, berarti Idul Fitri kurang 3 bulan sudah di pintu gerbang. Wa yastajibu du'akum, dan Allah mengijabahi, mengabulkan doa kalian. Jadi momentum Idul Fitri itu mengabulkan doa, pengabulan doa. Lah momentum Allah mengampuni dan momentum doa dikabulkan malah ngapunten kelayapan, ngelencer, ya, luyuran, malah happy ya, malah happy. Makanya malam Idul Fitri itu makruh suami istri melakukan hubungan seks. Prei dhisik lah. Lah mosok momentum pengampunan kok cek kikuk-kikuk ya. Kok masih sempat-sempatnya bersenang-senang. Jadi hubungan sama istri prei dhisik ya, prei dhisik. Ajak sekeluarga bertasbih ya, ajak sekeluarga takbiran. Karena momentum itu Allah mengampuni dosa dan mengabulkan doa, sehingga barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri, maka hatinya selalu akan dihidupkan oleh Allah di saat dunia ini. Allah banyak menjadikan hati manusia itu dalam keadaan mati. Allah menciptakan dunia ini
itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Ad-Dariyat 56. Aku ciptakan golongan jin dan manusia untuk ibadah. Itu juga semua fasilitas yang ada ini, langit bumi ini fasilitas yang oleh Allah disediakan untuk ibadah. Jangan kebalik, dunia malah untuk menjauhkan diri dari Allah, harta menjadikan lupa dengan Allah, uang seharusnya untuk zakat, sedekah, malah dijadikan untuk pertikaian, untuk berbuat maksiat dosa. Itu namanya gak punya tujuan hidup, bodoh ya. Wong Allah menciptakan kita ini untuk ibadah, artinya berarti langit bumi seisinya ini fasilitas untuk ibadah itu sendiri, penunjang ibadah. Malah mencari harta untuk jauh dengan Allah, mencari harta malah untuk berbuat dosa dan maksiat. Itu namanya kebalik. Bukannya untuk menunjang ibadah, malah menunjang perbuatan dosa. Wa yanzuru ilaikum birahmah, dan Allah memandang kepada kalian penuh kasih sayang. Allah memandang kalian penuh kasih sayang. Apalagi kalau kita mau membaca ayat kursi habis sholat, membaca ayat kursi habis sholat cukup satu kali, Allah akan memandang penuh rahmat kepada kita sebanyak 70 kali. Allah akan memandang kita penuh rahmat sebanyak 70 kali. Panjenengan saya tanya aja, belum tentu sebanyak Allah melihat kita. Panjenengan melihat wajah orang tua panjenengan yang masih hidup itu berapa kali? Mboten enten Ustaz, wis pejah. Berapa kali ke kuburannya? Kadang setahun sekali aja belum tentu. Berapa kali kita melihat wajah saudara kita? Yang teni mudik ya anu Ustaz, riyoyoan sepisan. Lah, Allah itu memandang kita sebanyak 70 kali. Jika kita mau membaca ayat kursi sehabis sholat. Loh, luar biasa kan faedah ayat kursi itu. Dan Allah berjanji orang itu akan dimasukkan surga sebab ayat kursi. Sebab di ayat kursi itu kan mengandung kebesaran Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah maha hidup, maha berdiri, maha tegak. La ta'khudhu sinatu wala naum. Gusti Allah tidak pernah ngantuk ataupun tidur. Loh, berarti kan kalau orang itu membaca ayat kursi kan merasa diawasi terus oleh Allah. Kalau merasa diawasi, mana mungkin mau korupsi, mana mungkin mau mencuri, mana mungkin mau selingkuh, mana mungkin mau berbuat dosa maksiat. Wong ikrarnya itu sinatu wala naum. Allah melihat kepada kita tanpa berkedip, tanpa ngantuk, tanpa tidur. Nah kita pun dijaga security aja, security ngantuk, tidur. Bener ono TV ini, CCTV ini, tapi kadang lo terlewatkan langsung tidur. Nah, Allah nggak pernah mengawasi kita itu, tidak pernah tidur, ngantuk pun tidak pernah. Ya kalau sudah membaca ayat ini, kan merasa dimonitoring terus oleh Allah. Jangan-jangan orang yang korupsi, berbuat dosa itu merasa nggak diawasi Allah, atau jangan-jangan tidak pernah membaca ayat kursi, atau membaca ayat kursi tapi nggak paham maknanya, nggak tahu artinya, bahwa ayat itu memberikan pengertian kepada kita bahwa ayat kursi Allah itu selalu memantau kita, sekecil apapun perbuatan nggak lepas dari monitoring Allah, pengawasan Allah. Lalu bagaimana kita mau berbuat curang, dosa, dan maksiat kepada Allah?
Itu. Sehingga saking bahagianya Allah melihat hambanya merasa diawasi, Allah mengawasi balik dengan rahmatnya 70 kali dalam sehari itu. Lawang kita aja melihat wajah orang tua kita belum tentu sebanyak itu setiap hari. Atau berkunjung ke kuburan orang tua kita pun tidak sebanyak itu kan. Monggo sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang Anda mau ditanyakan. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Apa? Istighfar dengan sholawat zikir, ya. Kalau istighfar itu kan memohon ampun. Memohon ampun. Berarti itu ada nilai pamrihnya kan? Permohonannya kepada Allah. Kalau zikir itu nggak ada pamrih dalam rangka untuk connect kepada Allah. Walaupun tidak sedikit orang berzikir juga tujuannya akan mendapat ridho Allah kan. Kalau doa kan jelas, istighfar itu salah satu bentuk doa, kan minta kepada Allah. Cuma khusus minta pengampunan. Kalau doa kan umum, minta sehat, minta rezeki, minta ini itu kan gitu. Lalu kalau sholawat itu adalah dalam rangka untuk memuliakan Nabi Muhammad. Sebagian ulama mengatakan dari sekian itu yang paling afdol itu sholawat. Karena sholawat itu mengandung dua hal. Kalau istighfar, zikir itu kan hanya Allah yang disebut. Hanya Allah kan disebut. Misalnya subhanallah, astagfirullah. Tapi kalau sholawat itu Allah dan Rasulnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Di situ ada Muhammadnya, ada Allahnya. Di mana kita minta kepada Allah agar senantiasa memberikan karunia rahmat kepada Nabi Muhammad. Makanya di Al-Quran itu di surat Al-Ahzab 56 itu innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, bahwa Allah itu bersolawat, malaikat juga bersolawat, sehingga memerintahkan agar kita manusia itu untuk bersolawat atas Nabi. Tidak ada Allah memerintahkan sesuatu perintah, apakah itu sholat, zakat, haji dan sebagainya, Allah mengerjakan terlebih dahulu, kecuali sholawat. Tapi cuma kita harus paham yang dimaksud Allah bersolawat itu mensuplai. Jadi ibarat sebuah perusahaan itu yang bagian nyuplai, yang memberi rahmat itu. Malaikat itu yang awal. Ya, seperti para dari pabrik kan diberikan ke apa? Distributor itu toko kan gitu. Itu pengawal. Baru ke tangan kita ini adalah supaya connect kepada Nabi dan Allah, supaya connect. Itu tujuannya. Kita ini PLN ini enggak serta-merta terus bisa menyala. Ini ada pusatnya ini, PLTU misalnya. Ya, ada perusahaan besarnya. Lalu kemudian ada pos-posnya di Surabaya di mana seperti di Menur apa itu. Lalu kemudian ke setiap titik-titik rumah kita. Lah kita menyalakan itu, nyala AC-nya, kipasnya, lampunya.
Itulah seperti itu sholawat itu, supaya kita connect dengan Nabi, tidak hanya mendoakan tapi sifatnya mendapat syafaat. Seperti ini loh. Ini air ini kalau saya buka misalnya, saya beri warna apapun saja, apa merah, hijau, kuning, itu kalau diberi air di atasnya, itu tumpahnya menjadi putih kembali. Warna merahnya, hitamnya, apapun itu hilang, menjadi suci kembali. Itulah fungsi sholawat. Sholawat itu walaupun tidak mengandung permohonan ampun, fungsinya pengampunan. Kita membaca sholawat itu dosa kita diampuni oleh Allah, karena kita sayang kepada Nabi Muhammad. Dan itu ada hadisnya, laulaka ma khalaqtul aflaka. Andai kata bukan karena Muhammad, maka tidak aku akan ciptakan dunia ini seisinya. Ya artinya faktor Nabi Muhammad, dunia ini diwujudkan oleh Allah, termasuk kita. Kan hebat Nabi Muhammad itu. Andai kata bukan karena Muhammad, jagat raya ini nggak akan diciptakan. Berarti faktor Nabi Muhammad kan. Sehingga sebagian ulama berpendapat sholawat itu yang afdal, karena di situ nggak ada pamrih apa-apa, sudah sholawat sudah aja, tapi dengan sendirinya mendapat ampunan, mendapat apa yang kita hajatkan, dan begitu seterusnya. Gitu. Beda kalau dengan istighfar atau zikir, kadang kan koyok-koyok Gusti Allah didikte gitu, koyok-koyok Gusti Allah kan didikte gitu. Tapi kalau sholawat tidak, ya tulus ikhlas lah. Makanya tujuannya agar connect kepada Nabi, ajaran Nabi. J, ada lagi? J. Oh iya. Jangankan sholawat dan zikir, baca Al-Quran pun tanpa wudhu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu Al-Quran kan disentuh. Al-Quran disentuh, nggak punya wudhu, baca Quran, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Nggak apa-apa kecuali jinabat. Nah, jinabat atau haid atau nifas itu baru nggak boleh menyentuh dan membaca, kecuali memang bagi mereka yang pengajar. Nah, kalau ngajar terus nggak membaca Quran, terus gimana pengajarannya? Yang hafal Quran kalau nggak mutolaan deres, bagaimana? Artinya baca Quran kalau bagi orang jinabat haid tanpa ada halangan nggak boleh, harus mandi jinabat dulu. Tapi kalau nggak punya wudhu nggak apa-apa, asal nggak nyentuh loh ya, nggak nyentuh, nggak punya wudhu, zikir boleh, sholawat boleh, baca Quran boleh. Makanya orang-orang haid itu jangan tidak membaca zikir, kan baca Quran nggak boleh, lalu nggak zikir, nah itu akan menjadikan apa? Bahaya, didekati oleh iblis, setan gitu, didekati oleh iblis dan setan. Makanya sekalipun haid ya seringkali tetap zikir gak apa-apa, asal bukan Al-Quran. Loh, bismillah kan Quran Ustaz. Loh, tapi kalau tidak diniati Quran bukan Quran. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qur'annya kan Rabbana atina. Lalu dirubah untuk dirinya, Rabbi atini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bukan Quran sudah. Bukan Quran. Atau misalnya di Quran itu ada kan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dirubah Rabbi
Misalnya dirubah Robbi gitu. Bukan Quran lagi sudah gitu. Jadi zikir namanya. Nah, makanya tergantung yang membacanya dan niatannya. Jadi kalau hanya baca sholawat, zikir, gak punya wudhu gak apa-apa. Ngoten nggih. Kalau ke kuburan, lah walaupun ke kuburan nggak punya wudhu ya nggak apa-apa. Dan tidak harus punya wudhu. Kuburan bukan masjid. Ke masjidnya tanpa wudhu ya nggak apa-apa. Kok masuk masjid itikaf nggak apa-apa. Yang nggak boleh kan sholat. Nah, kalau nggak punya wudhu kok sholat, ya nggak sah main-main. Kalau itu disengaja main-main, malah berdosa. Ngerti loh, sholat gak sah tanpa wudhu kok sholat, itu namanya sama Allah main-main, tulinan pangeran, malah berdosa. Tapi kalau berzikir ya gak apa-apa tanpa wudhu. Yang lain? Bapak Takmir. Betul. Ya kalau kinten mekaten mugi-mugi terus. Oke, jenengan. Apa? Iya. Iya. Qarin itu diciptakan oleh Allah, pendapat yang kuat masing-masing manusia itu satu. Dua lah dengan malaikat. Jadi satu jin, satu malaikat. Untuk apa? Ujian. Nah, untuk menguji manusia. Sehingga andai kata pun kita meninggal, itu masih hidup lah, usianya panjang. Cuma kalau Nabi itu Qarinnya sudah ditundukkan. Para nabi rasul itu sudah ditundukkan sehingga tidak penggoda seperti korin-korin kita. Kalau korin kita yang berupa jin itu memperdaya, tapi kalau yang malaikatnya itu tidak, justru menunjukkan jalan kebaikan. Dan itu karakter sifatnya yang mirip kita. Kalau kepingin tahu korin kita ngoco, ya itu seperti itu. Watak, watek itu seperti kita. Dan sebagian ulama yang lebih ijma itu yang masing-masing satu. Dan itu semenjak terlahir. Cuma bedanya sama iblis itu apa? Tidak pendendam, itu aja. Kalau iblis kan musuh pendendam, punya target. Ya. Cukup? Mungkin terus ilmu yang manfaat. Monggo kita tutup kalian doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.